Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan tentang koperasi yang telah kami tinjau, yaitu KSP Sahabat Mitra Sejati. Adapun kelompok kami terdiri dari Adam Rafli Rudina, Joko Suprianto, Muhammad Ihsan Sidik, Amir, dan Tommy Nur Aditya. Selanjutnya, pendahuluan akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan Sidik. Sesuai dengan tema yang sedang kami pelajari, yaitu mengenai koperasi, maka kami ditugaskan untuk meninjau sebuah koperasi guna mengetahui apa saja yang dilakukan sebuah koperasi dan bagaimana koperasi tersebut dapat berjalan. Kami memutuskan meninjau sebuah koperasi simpan pinjam, yaitu KSP Sahabat Mitra Sejati. KSP Sahabat Mitra Sejati ini bergerak di bidang simpan pinjam yang melayani UMKM dan masyarakat sekitar yang membutuhkan pinjaman dana tunai untuk modal usaha. Kami memilih KSP Sahabat Mitra Sejati ini sebagai subjek kami dikarenakan KSP Sahabat Mitra Sejati ini terletak di kawasan padat penduduk dan dekat dengan pasar, yang berarti koperasi ini cukup aktif dan dapat kami jadikan sebagai bahan untuk penulisan makalah ini. Dari peninjauan kami mendapatkan respon yang baik dari pengurus koperasi dan anggota-anggota lainnya, sehingga kami dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang kami butuhkan untuk bahan makalah kami. Dari penelusuran kami dapat kami rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Apa saja tujuan didirikannya KSP Sahabat Mitra Sejati? Kedua, mengapa memilih lokasi tersebut sebagai tempat untuk mendirikan usaha tersebut? Bagaimana sistem pengelolaan di dalam KSP Sahabat Mitra Sejati? Dari rumusan masalah di atas, penulisan ini memiliki tujuan. Beberapa tujuan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tujuan didirikannya KSP Sahabat Mitra Sejati. Yang kedua, mengetahui cara memilih lokasi untuk sebuah usaha atau koperasi agar dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana sistem yang diterapkan dalam menjalankan sebuah koperasi. Kami harap makalah ini dapat menjadi pembelajaran buat kami dan pembaca dan dapat memahami penerapan koperasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Ihsan. Selanjutnya kita akan membahas masalah apa tujuan dari KSP Sahabat Mitra Sejati ini didirikan di Samarinda dan berlokasi di Jalan Merdeka tersebut. Mungkin ada teman-teman dari penelusuran yang terjun langsung ke lapangan bisa menjelaskan apa faktor-faktor yang menyebabkan KSP Sahabat Mitra Sejati ini menempatkan perusahaannya di sana, operasinya di sana. Ya, jadi begini, kenapa mereka mendirikan di sana ya karena dari lokasi itu sangat strategis, ya karena banyak masyarakat di sana, ada pasar juga, jadi ruang lingkupnya itu ramai, jadi mereka lebih cenderung untuk mendapatkan customer mereka buat suatu operasi mereka. Ya, pada intinya mereka ingin memperkukuh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sakagurunya. Sebagai tambahan ini, Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati ini dibantu oleh Bank Sahabat Sampurna yang menjanjikan proses transaksi cepat, aman, dan bisa meminjamkan dengan nominal yang besar untuk usaha maupun investasi. Itu yang kemarin disampaikan oleh kepala koperasi yang saat kita datangi ke sana. Targetnya cuma ini, masyarakat kecil, pedagang, atau bisa selain meminjamkan dana tunai, apakah ada proses perkreditan atau apa dan segalanya gitu? Sebagai tambahan, Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati berusaha untuk menjadi wadah untuk memberikan pinjaman maupun sebagai wadah untuk menyimpan uang para anggotanya, layaknya bank.
pinjaman yang dimaksud di sini adalah sebagai modal investasi multiguna, modal usaha, dan peminjaman pembayaran kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Saya kembalikan ke moderator. Jadi memang koperasi KSP Sahabat Mitra Sejati ini tidak meminjamkan uang tunai saja ya, jadi ada seperti kayak leasing motor atau segala penggadaian barang-barang bisa gitu ya. Ya benar. Karena KSP Sahabat Mitra Sejati ini dia di bawah perusahaan Sampurna dan juga disokong oleh Bank Sampurna. Jadi mereka memiliki modal yang besar untuk meminjamkan kepada anggota-anggota lain untuk mendirikan sebuah usaha, investasi maupun kredit seperti yang disebutkan tadi. Dan Apakah ada juga limitnya tertentu? dan juga KSP Sahabat Mitra Sejati ini sudah seperti bank karena tadi disokong oleh Bank Sahabat Sejati. Jadi mereka memiliki seperti kartu rekening yang dimana itu bisa diakses melalui mobile, melalui aplikasi di Android, dan juga nomor rekening tersebut hanya dari nomor handphone penggunanya atau anggota yang aktif gitu. Kalau limit peminjamannya ada atau tidak terbatas gitu? Dari penulisan Limitnya kemarin, hingga 3 miliar rupiah. terus bagaimana sistem pengelolaan di dalam KSP Sahabat Mitra Sejati ini? Apakah dipimpin langsung oleh kepala atau manajer atau sebagainya? Anda bisa jawab? Ini saya Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati ini yang bercabang di Samarinda dipimpin oleh seorang manajer yang bernama Ibu Anggi Eka Risti dan memiliki beberapa staf di bawahnya. Untuk pembagian keuntungan atau pembagian hasil keuntungan didapat dari mana ya? Yang bagaimana sistem pembagiannya? Untuk pembagiannya, KSP Sahabat Mitra Sejati ini membagikan hasil mereka melalui keuntungan dalam pengkreditan modal maupun kendaraan yang mereka berikan kepada anggota lalu mereka bagi. Kalau dari sistem manajerial, apakah dalam sistem manajerialnya ini ada semacam seperti motivasi atau dukungan-dukungan untuk membangkitkan motivasi semangat karyawannya dari manajer gitu? Saya. Dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati menerapkan hal yang sama dalam memotivasi karyawan, seperti mengadakan briefing bersama-sama karyawan yang lain, memberikan motivasi dan pemahaman bagi karyawan lain, serta memberi semangat agar target dapat tercapai. Motivasi diberikan dapat tercapai. Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati ini pun memberikan target kepada karyawan yang harus dipenuhi. Sebagai contoh dari manajer Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dibebankan beberapa target, dan jika target ini tercapai, maka akan ada bonus dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati. Ini adalah salah satu contoh motivasi yang diberikan kepada karyawan dari manajer. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Jadi tujuan untuk didirikannya KSP Sahabat Mitra Sejati ini untuk membantu masyarakat dan UMKM di sekitar Jalan Merdeka di Samarinda ya. Selanjutnya kita akan membahas 7 manfaatnya kepada masyarakat. Tadi sudah dijelaskan juga ya, membantu perekonomian UMKM dan masyarakat sekitar ya. Baik. Untuk pertanyaan Selanjutnya, apakah Koperasi Sahabat Mitra Sejati ini memiliki strategi khusus untuk pemasaran dalam menjalankan koperasi ini? Saya bisa menjawab. Cara pemasarannya itu memiliki 2 strategi, yaitu melalui tim marketing untuk menawarkan produk, dan yang kedua melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saat ini kan lagi masa pandemi. Apa ada cara-cara strategi khusus dari KSP Mitra Sahabat Mitra Sejati ini untuk memasarkan produknya? Pada masa pandemi saat ini, KSP Sahabat Mitra Sejati memiliki cara untuk mengatasi setiap permasalahan dalam koperasi, yaitu dengan mengulur waktu tenor anggotanya yang memiliki kredit, dan juga mereka memberikan program keringanan seperti bunga atau bahkan yang lainnya dalam hal investasi, kredit investasi dan usaha. Apakah semua nasabah diberikan barang yang sama? Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak kena dampak langsung dari benar yang UMKM sama masyarakat kecil yang diberi tenor atau bunga. Pada koperasi ini, mereka pada saat COVID ini mereka meringankan bagi angsurannya itu, mereka mengasih jangka waktu buat customer ini untuk membayarnya. Sedangkan gara-gara COVID kan ya ekonomi itu otomatis menurun. Jadi mereka juga membantu customernya membuat melunasi utangnya, membayarnya angsurannya itu dikasih jangka waktu. Jangka waktunya lebih panjang gitu ya. Nah, di jangka waktu lebih panjang, misalnya nih waktunya 1 bulan, terus dia dikasih perpanjang keringanan oleh mereka. Ya, penting ada kasih kompensasi ke mereka. Sebagai keringanan karena semua dari kita juga mengalami pandemi, apalagi untuk yang nasabah untuk dari koperasi ini, Sahabat Mitra Sejati. Keunggulan dari Mitra Sahabat Sejati ini, maksudnya supaya UMKM dan masyarakat kecil itu percaya bahwa, mengingat banyak sekali koperasi-koperasi yang melakukan korupsi atau apa dan segala hal gitu yang bisa merugikan masyarakat gitu. Jadi maksudnya apa yang bisa menjamin KSP Sahabat Mitra Sejati ini bisa dipercaya oleh masyarakat gitu? Kelebihannya mungkin atau apa? Ya, kelebihan dari koperasi ini, mereka yang pertama terdaftar di Departemen Keuangan, yang kedua diakui oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang ketiga dibantu oleh perbankan, yaitu Bank
sahabat Sampurna. Yang keempat, memiliki cabang di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi mereka memiliki cabang. Dan mereka juga berani menawarkan pinjaman bagi UMKM maupun untuk pelaku usaha investasi, mulai dari pinjaman 5 juta hingga 3 miliar. Itu keunggulan yang saya ketahui dari apalagi KSP Sahabat Mitra Sejati. saya rasa karena lokasi mereka ini, Sahabat Mitra Sejati ini kebanyakan yang strategis, apalagi dekat-dekat pasar begitu kan. Jadi yang di sekitar itu mereka bisa melihat apa saja yang dijalankan oleh KSP Sahabat Mitra Sejati ini, sehingga mereka mengetahui dan bisa mempercayai bagaimana KSP Sahabat Mitra Sejati ini dapat dipercaya. Mungkin jadi kesimpulan dari pendirian KSP Sahabat Mitra Sejati ini karena letak lokasinya yang strategis atau bagaimana? Atau ada faktor-faktor lain mungkin yang menyebabkan koperasi ini didirikan di Jalan Merdeka, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda ini? Nah, jadi perusahaan setiap mau mendirikan atau apa itu, yang jelas mereka harus tahu dulu situasinya, tempatnya strategis apa enggak. Semua itu pasti dipikirkan oleh perusahaan sebelum membangun sebuah koperasi atau kantor itu berjalan baik atau enggaknya. Yang jelas Pasti sangat penting ya, Mas ya. sangat penting. Karena bila tempat atau kota itu enggak strategis buat mereka, ya otomatis mereka nggak mungkin mau mendirikan koperasi di suatu daerah tersebut, menurut saya. Ini ada tambahan yang lain, mungkin selain faktor lokasi, apa yang memang cuma karena faktor lokasi? Saya rasa enggak karena lokasi aja sih. Karena didukung oleh Sampurna itu, jadi apa namanya, kebanyakan orang cabangnya ada di mana-mana ya, dan di mana-mana, dan dengan nama besar PT Sampurna itu, jadi mereka bisa mempercayainya. Jadi berdasarkan kesimpulan kita, KSP Sahabat Mitra Sejati mendirikan koperasi bukan saja dari faktor lokasinya aja ya. Jadi memang KSP Sahabat Mitra Sejati ini mendirikan cabang-cabang itu memang karena mereka mempunyai sokongan yang sangat kuat ya, yang cukup kuat lah, kuat di dalam struktur keoperasiannya ya. Jadi mereka mungkin faktor lokasi juga penting, tapi mungkin hal itu tidak terlalu menjadi beban tersendiri buat mereka, karena dengan sokongan yang cukup kuat dari Sampurna yang kuat ya dari soal dana. Jadi kesimpulannya memang KSP Sahabat Mitra Sejati ini salah satu koperasi yang cukup besar ya yang ada di Indonesia ya. Bagaimana teman-teman, setuju mungkin dengan kesimpulan saya? Ya, menurut saya setuju. Yang lain mungkin ada penambahan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah didapatkan dari peninjauan kemarin. Sebagai tambahan, Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati juga membuat aplikasi simpan pinjam online yang bernama Sobatku, yang bertujuan untuk mempermudah anggota untuk bertransaksi dengan mudah dan prosesnya cepat. Bisa juga dari rumah. Canggih ya, teknologinya sudah sangat mendukung ya. Baik teman-teman, saya pikir cukup untuk pembahasan kita hari ini ya. Dengan kesimpulan seperti yang saya sampaikan tadi, saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.